Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di siang yang indah ini di lokasi Pantai Lampuuk, Banda Aceh, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian kami beri judul Aku Menyaksikan Aku. Apa maknanya? Selama ini di dalam kehidupan ini yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup di dalam hati kita hanyalah aku, diri manusia kita sendiri. Walhasil seluruh apapun yang kita lakukan, walhasil seluruh apapun yang kita gerakkan, walhasil seluruh apapun yang kita rasakan, walhasil seluruh apapun yang kita pandang, walhasil seluruh apapun yang kita dengar, semua berpulang kepada aku, diri kita sendiri. Karena kita memegang peranan penting sebagai Tuhannya diri selama ini. Karena kita memegang peranan penting sebagai Tuhannya hidup dan badan ini yang selama ini kita akui sebagai kitalah sebagai penguasanya. Kitalah sebagai Tuhannya. Kitalah yang memegang kendali pemerintahan di dalam kehidupan dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pasti tanpa kita sadari, meskipun di dalam memandang apapun dan segala sesuatu, kita memandang
sebagaimana bentuk-bentuk makhluk yang ada di dunia ini ataupun apa-apa bentuknya, seperti memandang gunung, memandang pantai, memandang lautan, memandang pasir, memandang apapun, pasti roji'unya, meskipun itu laut, yang kita pandang laut, tapi hakikatnya tak ada lautnya selain aku. Jadi laut itu sebenarnya bukan laut, tapi aku. Karena bila tak ada aku, maka tak ada laut. Gunung pun demikian. Seolah-olah saja kelihatannya gunung yang kita pandang. Akan tetapi sejatinya gunung itu adalah aku. Jadi nama gunung sudah hancur lebur, tapi nama gunung berganti nama aku. Karena tanpa aku, gunung itu tak ada. HP yang kita pegang tiap hari, seolah-olah itu HP. Namanya HP. Tapi sejatinya, HP itulah aku. Tanpa aku, HP tak ada. Jadi globalnya apapun yang kita pandang, apapun yang kita dengar, dan apapun yang kita lakukan, baik itu syariat di dalam sholat ibadah atau syariat sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya terakui dengan kekuasaan aku. Namanya sesungguhnya tak lain adalah aku, apapun sesebutannya. Air minum yang kita pandang ini sebenarnya bukan air minum, tapi sesungguhnya adalah aku. Inilah yang dimaksud makna kemanapun aku memandang, aku bertemu aku. Kemanapun aku menyaksikan, aku menyaksikan aku. Kemanapun apapun yang terdengar di dalam telinga kita, yang terdengar pun ya juga aku. Apapun yang terfikir oleh otak kita, apapun isi pikiran kita, sebenarnya itu pun juga aku. Apapun bolak-baliknya hati kita selama ini pun juga aku. Jadi tiada aku tanpa aku. Jadi sebenarnya laut tak ada, yang ada hanya aku. Sebenarnya gunung tak ada, yang ada hanya aku. Bila ditembus gunung itu, tak ada yang lain kecuali aku. Kenapa? Karena akulah yang bisa menyaksikan gunung. Tiada nama lain lautan atau pantai ini juga aku. Karena tanpa aku, mana mungkin lautan dan pantai ini bisa terwujud. Jadi nama sesebutan-sesebutan yang ada pada apa-apa, nama sesebutan yang ada pada siapa-siapa, semua itu kembalinya ke aku. Karena aku yang bisa menampakkan segala sesuatu. Karena aku yang bisa mewujudkan segala sesuatu. Karena aku yang bisa memandang segala sesuatu. Dan karena akulah yang bisa menyaksikan segala sesuatu apapun itu. Baik di hadapanku, baik di belakangku, baik di samping kananku,
baik pun di samping kiriku semuanya tawaf menuju aku. Jadi alam semesta ini bertawaf keliling mengelilingi aku. Bila tak ada aku, maka tak akan pernah ada segala sesuatu. Coba kita logikakan. Seumpama kita tak pernah terlahir ke dunia ini, seumpama kita tak dibuat, tak dicipta oleh Sang Maha Pencipta, kira-kira apakah segala sesuatu ini ada? Lautan, pantai, gunung, pasir, bahkan diriku pun juga tak ada. Inilah bukti bahwa seluruh alam semesta dan seluruh segala sesuatu itu tercipta karena adanya aku. Tanpa aku, maka tak akan terciptalah alam semesta dan segala isinya ini. Tanpa aku tak akan pernah ada sesuatu pun yang bisa kupandang dan yang bisa kudengar. Karena sebelum aku dilahirkan, sebelum aku diciptakan, sebelum aku didatangkan, maka semua segala sesuatu alam semesta ini takkan ada. Jadi lebih dulu mana antara aku dengan alam semesta ini? Kalau menurut syariatnya ya dahuluan alam semesta ini. Kalau menurut syariatnya ya dahuluan segala sesuatu ini. Logikanya begini. Dulu 50 tahun yang lalu sebelum saya lahir, kan segala sesuatu, kan segala alam semesta ini kan sudah ada. Inilah syariatnya. Jadi kata orang tua kita, kamu sebelum lahir aku sudah ada, kata orang tua kita. Dan segala sesuatu pun juga sudah ada. Inilah bukti bahwa alam semesta dan segala sesuatu ini tercipta demi aku, demi manusia, demi rasul-rasulnya, demi utusan-utusannya, demi ciptaan-ciptaannya, dan demi makhluk-makhluknya. Itu secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya yang ada di dalam diri kita, sebelum kita ada, sebelum kita terwujud, sebelum kita hidup dan dihidupkan, apakah kita bisa menyaksikan segala sesuatu? Apakah kita bisa melihat galaksi yang ada di luar angkasa yang begitu hebat luasnya? Kita tak pernah tahu apa-apa karena tanpa aku kita pun tak ada. Tanpa aku maka segala sesuatu dan alam semesta ini takkan pernah ada. Jadi hakikatnya akulah yang menyaksikan aku. Baik yang ada di gunung, yang ada di air, yang ada di laut, yang ada di pantai, semuanya sesungguhnya aku sendiri. Jadi sesungguhnya bukan gunung, tapi aku. Kenapa wujudnya gunung? Karena aku. Namun bukan air lagi, tapi aku. Karena wujudnya air itu karena adanya aku. Pasir yang ada di belakang saya ini pun sejatinya sebenarnya bukan pasir namanya, tapi aku. Karena aku meliputi alam semesta ini, karena aku meliputi segala sesuatu yang wujud, yang terlihat, yang terdengar olehku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua dapat dipahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita lanjutkan, maka marilah kita masuk ke dalam diri kita agar kita selamat dari huru haranya dunia, agar kita selamat dari huru haranya api neraka, agar kita selamat dari huru haranya neraka jahanam, dan agar pindah dari alam fana, alam kerusakan, pindah hijrah ke alam baka, ke alam keabadian, ke alam langgeng. Alamnya siapa? Alamnya uripe Allah. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Yang kita kaji di awal tadi itu yang ada di luar diri, yang mana sesebutan apapun itu, baik gunung, langit, mendung, awan, pasir, air, lautan, pantai, semuanya sesebutan itu lebur di dalam aku. Karena akulah yang menyebut itu semua. Karena akulah yang menyebut gunung. Karena akulah yang menyebut pantai. Karena akulah yang menyebut lautan. Karena akulah yang menyebut manusia. Karena akulah yang menyebut tumbuh-tumbuhan. Karena akulah yang menyebut hayawan. Semuanya intinya berpulang rojiun kepada aku. Jadi sebenarnya di dalam gunung kita bertemu diri kita sendiri, seolah-olah kita berkaca. Jadi sudah bukan gunung lagi yang terlihat, tapi aku, meskipun gambarnya gunung. Jadi ibaratkan kita berkaca melihat lautan, sudah tidak bertemu lautannya, akan tetapi sudah bertemu aku di dalam lautan itu. Meskipun namanya lautan, meskipun bentuknya lautan, tapi tak ada aku tanpa aku. Tak ada lautan tanpa aku. Tak ada pegunungan tanpa aku. Tak ada pasir tanpa aku. Dan tak ada semua apapun yang disebut-sebut manusia tanpa aku. Inilah yang dimaksud. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau hadapkan arah pandangan matamu, dan kemanapun kau hadapkan arah pendengaran telingamu, dan kemanapun arah hatimu, bolak-baliknya hatimu pasti pulang kepada
aku. Itu yang ada di luar diri kita. Selanjutnya kita kaji yang ada di dalam diri kita. Misal telinga kita, misal hidung kita, misal tangan kita, badan kita, kaki kita. Meskipun semua itu namanya berbeda-beda, ujung-ujungnya pulangnya kepada aku. Hidungku, wajahku, kepalaku, telingaku, leherku, mulutku, tanganku, kakiku, dan sebagainya kembali kepadaku. Meskipun ini namanya tangan, tapi sesungguhnya aku. Meskipun kelihatannya ini kaki dan namanya kaki, tapi kembalinya kepadaku. Karena sesungguhnya tangan dan kaki dan serta badan beserta apapun nama-nama yang ada di badan ini, tanpa aku maka mereka takkan tercipta, mereka takkan pernah ada tanpa aku. Maka dari itu, dulu ketika kita masih pencarian di dalam babakan ilmu tauhid, ketika kita masih pencarian di dalam ilmu hakikat makrifat, oleh guru-guru kita disuruh berkaca agar tahu bayangan-bayangan kita, agar tahu hakikat sejati diri manusia kita yang hanya bayangan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjalan kemanapun kaki ini melangkah, kelihatannya yang melangkah kaki, tapi pada intinya, pada sejatinya, pada yang sesungguh-sungguhnya bukan kaki lagi yang berjalan, tapi aku yang berjalan. Meskipun kelihatan tangan ini selalu bergerak mengikuti mengikuti perintah aku, tangan ini menjadi rasul-rasulnya aku, tangan dan kaki ini menjadi utusan-utusan aku, tangan dan kaki ini menjadi pesuruh-pesuruh aku. Meskipun namanya pesuruh, meskipun namanya utusan, meskipun namanya rasul, meskipun namanya tangan dan kaki, toh kembalinya semuanya tiada aku tanpa aku. Inilah yang dimaksud syahadat tunggal. Inilah puncak-puncaknya syahadat itu, yakni aku menyaksikan aku. Jadi meskipun syariatnya berbagai macam bentuk nama-nama, tapi sesungguhnya ketika aku yang melihat, ketika aku yang mendengar, maka hancur leburlah nama-nama itu. Yang ada hanyalah aku. Kira-kira kajian dari awal tadi hingga kini sahabat-sahabatku bisa memahami. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya. Terutama bagi yang sudah berbaiat pasti paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah yang disebut ahadnya Rasul dengan yang berrasuli, ahadnya Muhammad dengan Tuhannya, Ahmad bila mim, Ahmad tanpa mim, yakni ahad. Teraplikasi di dalam
Al-Quran dan diabadikan, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Kelihatannya Muhammad yang melempar, tapi sesungguhnya aku yang melempar, karena aku Muhammadnya sudah hancur lebur di dalam aku Tuhannya. Aku hidupnya Muhammad sudah hancur kiamat, sehingga bangkit kembali kepada aku Tuhannya. Inilah yang dimaksud syahadat tunggal itu. Jadi Muhammadnya, jadi manusianya sudah tak bisa menyaksikan apa-apa lagi. Bagaimana mungkin manusia bisa makrifat, sementara hanya Tuhannya lah yang makrifat. Jadi sesungguhnya manusia yang sudah makrifat, yang benar-benar makrifat adalah ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi kepada dirinya, kepada hawa nafsunya. Bagaimana mungkin manusia bisa makrifat kepada Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa ma'rifatullah, sementara makrifat pada dirinya saja tak bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan syahadat tunggal ini, selamilah, pahamilah, hayatilah keterangan dari awal tadi hingga saat ini. Jadi inti dari paparan uripe Allah ini ada di sini, yakni aku menyaksikan aku. Jadi memang untuk menuju kepada aku ini, ya kita harus mengorbankan akunya harta kita. Ya kita harus rela dan ridho mengorbankan akunya ilmu kita. Ya harus rela dan ridho mengorbankan akunya amal-amal kita. Ya harus kita rela mengorbankan kekayaan kita. Ya kita harus rela dan ridho menanggalkan dan meninggalkan hidup dan badanku. Sehingga itulah yang dikatakan kita menyaksikan kiamat secara langsung bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, sudah melewati jalan ini. Jadi tanpa kiamat, tanpa kita menyaksikan diri kiamat itu, maka selamanya takkan pernah ada iman, apalagi Islam. Jadi disinilah terbongkarnya bahwa rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir, itu bukan hanya percaya doang kepada kiamat kubro yang katanya langit dan bumi dipertemukan dan dihancurkan. Bukan itu iman kepada hari kiamat. Kalau itu yang dibuat acuan untuk iman kepada hari kiamat, lantas bagaimana mungkin ada nabi dan rasul? Lantas bagaimana mungkin ada orang Islam, ada aulia Allah, bila kiamatnya belum datang, bila kiamatnya belum terjadi? Apakah kita disebut beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, serta kita berjumpa dengan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tanpa kita mati dulu, tanpa kita bertemu dengan kiamat kematian diri kita, tanpa kita bisa menyaksikan kekiamatan
hidup dan badan kita maknanya dipersembahkan lagi dengan rela dan ridho kepada Tuhannya, bagaimana mungkin hati kita bisa selamat? Maka bila belum terjadi kiamat, maka iman kepada Allahnya hanyalah dusta dan pura-pura saja. Bila belum kedatangan kiamat di dalam hatinya, maka iman kepada malaikatnya hanya angan-angan pura-pura dan kedustaan saja. Bila belum kedatangan hari kiamat kubra di dalam hatinya, maka tak akan pernah ada kebangkitan. Mana mungkin bisa beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Bila belum kiamat, mana mungkin bisa beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Bila belum kiamat, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan kodok dan kodarnya Allah? Selama ini kodok dan kodar itu kita akui sebagai kodok dan kodarnya hawa nafsu kita sendiri. Semua jatuh rojiun kepada kita yang berkuasa atas kodok dan kodar, atas apapun yang mengalami kita, apapun yang kita kerjakan selama ini. Maka kehidupan, maka semuanya penuh dengan kepalsuan. Imannya palsu, syahadatnya palsu, sholatnya palsu, zakatnya palsu, puasanya palsu. Dan selama ini kita tak pernah berpuasa, meskipun kita full puasa di dalam Ramadan tiap tahun, tapi sejatinya kita tak pernah puasa. Kenapa? Karena kita tidak ada imannya, karena kita tidak ada Tuhannya. Gai Tuhan karpe dewe, mentuhankan diri kita sendiri, maka hancur leburlah iman dan Islam itu. Maka semuanya pasti tersesat. Iman kepada iblis dan setan yang selama ini telah lama sudah kita jadikan pemimpin hati kita sendiri selama ini, sehingga yang ada di dalam hati kita hanyalah akunya iblis, akunya setan, akunya hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu selama ini kita tidak pernah menyangka bahwa meskipun kita melihat pantai, bahwa kita ketika melihat gunung, bahwa kita ketika melihat lautan, bahwa kita ketika melihat apapun dan segala sesuatu, kita sejatinya menyaksikan diri kita sendiri. Kita tak pernah menyadari selama ini. Kenapa? Karena kita selama ini hanya bermain-main saja di dalam kehidupan ini, melupakan Tuhannya, melupakan penciptanya, melupakan yang membuatnya, melupakan yang menjadikannya. Seolah-olah kita selama ini kan jadi sendiri. Seolah-olah selama ini kan kita hidup sendiri. Seolah-olah selama ini kan kita punya badan sendiri. Bahkan seolah-olah kita yang berkuasa atas badan dan yang berkuasa atas antara hidup dan badan. Semua apapun yang kita kerjakan, kegiatan aktivitas kita, baik itu syariat ibadah, sholat dan syariat, bangun tidur hingga tidur lagi, semua kita tuhani sendiri selama ini. Maka takkan pernah bisa bertemu aku yang sejati, tapi bertemu dengan aku yang palsu. Maka tak akan pernah bisa menyebut aku kecuali hanya hati kita tersesat kepada nama-nama gunung. Hati kita tersesat kepada nama lautan. Hati kita tersesat kepada nama pantai. Hati kita tersesat kepada nama pasir. Dan hati kita tersesat kepada nama manusia dan seluruh nama-nama makhluk yang kita sebut selama
ini. Jadi kita tak pernah bisa bertemu aku di dalam segala sesuatu, akan tetapi kita tersesat di dalam banyaknya sesuatu. Itulah yang dimaksud neraka jahanam. Itulah yang dimaksud lembah dosa, karena perjalanan kita tidak sampai kepada aku, tapi hanya sampai di dalam pertengahan pengembaraan, tersesat di dalam apa yang kita saksikan. Melihat gunung, tersesatlah hati kita, menambahkan, oh itu gunung. Melihat lautan, tersesatlah hati kita, oh itu lautan. Melihat pantai, tersesat hati kita, oh itu pantai. Melihat pasir, hati kita tersesat, oh itu pasir. Melihat manusia kita sendiri, hati pun kita tersesat memandang, oh aku manusia. Inilah tanda-tanda ketersesatan hati kita, ya termasuk saya juga selama ini. Maka dari itu pelajaran yang seperti ini tidak akan bisa dilewati oleh orang-orang yang masih cinta yang selain Allah di dalam hatinya. Maka dari itu di dalam baiat itu harus rela berkorban, meninggalkan apa saja yang membelenggu-lenggu hatinya. Semuanya kita berangkat kepada Tuhan, kita menuju Tuhan dengan telanjang bulat seperti kita datang saat bayi dahulu. Saat bayi dahulu kita tidak tahu apa-apa, jangankan membawa apa-apa, tahu apa-apa saja tidak. Dan tidak terakui segala sesebutan dan segala sesuatu yang kita pandang ketika kita masih bayi. Yang ada saat kita masih bayi, yang ada hanyalah aku uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk memahami, meskipun paham, meskipun belum sampai mengaplikasikan, yang penting paham dulu. Tanpa paham, bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan? Untuk mencari paham yang sedemikian ini saja, bila kita cari di luar sana, butuh puluhan tahun, butuh biaya yang besar, butuh waktu-waktu yang banyak, butuh waktu-waktu yang tersita, sehingga kita kadang bentrok, sehingga kita kadang bertengkar dengan pasangan-pasangan kita karena kita lebih mementingkan diri sendiri daripada keluarga. Kebanyakan begitu. Akan tetapi para aulia, para wali zaman dahulu ketika mencari Tuhannya, ditinggalkanlah kerajaan-kerajaannya, ditinggalkanlah kekuasaan-kekuasaannya, ditinggalkanlah jabatan-jabatannya, ditinggalkanlah harta-hartanya, ditinggalkanlah kekayaan-kekayaannya, kuda-kudanya, peliharaan-peliharaannya, ditinggalkanlah anak dan istrinya. Ia pergi seorang diri, meninggalkan semuanya demi mencari Tuhannya. Para aulia, para wali zaman dahulu begitu. Karena memang syaratnya harus begitu. Akan tetapi pada zaman modern ini, terutama di paparan uripe Allah, janganlah begitu. Bukan masanya lagi.
Kalau kita begitu, kita meninggalkan dunia, meninggalkan harta, meninggalkan kendaraan, meninggalkan urusan-urusan dunia, meninggalkan anak, meninggalkan istri, guna kita ingin bertapa, menyendiri di hutan, di lautan, di gua, di gunung. Toh nanti bila kita keluar dari keluarga kita menuju gunung untuk khalwat, zuhud atau bertapa, ketika kita sedang hening, ketika kita sedang bertapa, yang diingat hartanya, yang diingat rumahnya, yang diingat kerajaannya, yang diingat jabatannya, yang diingat anak istrinya, ya percuma. Buat apa pergi jauh-jauh meninggalkan keluarga? Toh keluarganya masih dibawa di dalam hatinya. Lebih baik kita kumpul keluarga, lebih baik kita kumpul harta, lebih baik kita kumpul jabatan, lebih baik kita kumpul apapun yang kita miliki, asalkan mereka semua tidak masuk di dalam hati kita. Mereka di luar, ya tetap di luar. Yang di dalam hanyalah tempatnya Masjidil Haram, tempatnya Baitullah, tempatnya kita untuk bersujud kepada uripe Allah. Jadi meskipun kumpul dunia, tapi hatinya sudah berakhir, hatinya sudah naik ke langit, hatinya sudah di akhirat, hatinya sudah berakhir keakuan dirinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua dipahamkan ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan selawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asrili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.